dari 24 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba itu menempati urutan ke-16 dari kategori fiskal daerah itu berada pada kategori rendah. Ada beberapa kategori kapasitas fiskal daerah itu ada sangat tinggi, ada sedang, ada rendah, dan ada sangat rendah. Nah, Kabupaten Bulukumba ini berada pada kategori rendah, di mana hanya satu tingkat lagi di bawahnya itu sangat rendah. Jadi, kalau kita lihat kapasitas fiskal yang sangat rendah ini, wajar kemudian ternyata memang PAD-nya Kabupaten Bulukumba ini cukup rendah. Para pemirsa Kopel TV yang dimanapun saat ini Anda berada, kita jumpa kembali pada program Kritisi Duit Rakyat. Kita masih berada di Kabupaten Bulukumba. Kita akan kembali meneropong Kabupaten Bulukumba 7 tahun terakhir. Kita akan mengambil segmen waktu tahun 2017 hingga tahun 2023 kemarin. Jadi ada 7 tahun, seperti apa kondisi Kabupaten Bulukumba. Kabupaten Bulukumba adalah salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, bagian selatan ibu kota provinsi. Kalau kita dari Makassar, itu kurang lebih 3-4 jam kita akan tiba di ujung selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kali ini Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali ke Bulukumba dengan meneropong kondisi APBD Kabupaten Bulukumba pada sisi pendapatan daerah. Nah, kalau kita lihat dari 3 sumber pendapatan daerah, baik dari PAD pendapatan asli daerah, kemudian pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain Kabupaten Bulukumba, ternyata Kabupaten Bulukumba itu cukup tinggi ketergantungannya dari pemerintah pusat. Perbandingan antara PAD dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat ini cukup jauh rentangnya. Rata-rata Kabupaten Bulukumba lebih banyak mengandalkan dana transfer, mencapai dari 7 tahun terakhir ini mencapai antara 84% hingga 88% dari total pendapatan daerah. Itu adalah dana-dana transfer dari pemerintah pusat. Sementara PAD-nya hanya berkisar dari 11% sampai 14% dalam rentang waktu 7 tahun terakhir ini. 11% sampai 14% dari total pendapatan daerah. Itu PAD cukup rendah sekali. Nah, dari kondisi ini, ya, pemerintah Kabupaten Bulukumba perlu banyak menggali potensi-potensi daerah yang dimiliki di sana. Sebab kita melihat daerah Kabupaten Bulukumba ini yang berada di bagian selatan provinsi itu bisa menjadi daerah kabupaten-kabupaten yang lain. Ada Bantaeng, ada Sinjai, ada Kabupaten Selayar. Dia bisa menjadi penyangga daerah selatan-selatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kenapa kemudian Kabupaten Bulukumba ini lebih banyak mengandalkan dana transfer? Kalau kita lihat tingkat ketergantungan cukup tinggi di grafik ini, coba kita lihat di kapasitas fiskal daerah. Nah, dari 24 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba itu menempati urutan ke-16 dari kategori fiskal daerah itu berada pada kategori rendah. Jadi kalau kita lihat tadi paparkan seperti apa pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba, itu ternyata ketika kita lihat dari kapasitas fiskal daerah tahun 2003 kemarin itu berada pada kategori rendah. Ada beberapa kategori kapasitas fiskal daerah itu ada sangat tinggi, ada sedang, ada rendah, dan ada sangat rendah. Nah, Kabupaten Bulukumba ini berada pada kategori rendah, di mana hanya satu tingkat lagi di bawahnya itu sangat rendah. Jadi, kalau kita lihat kapasitas fiskal yang sangat rendah ini, wajar kemudian
dari paparan sebelumnya, kita lihat ternyata memang PAD-nya Kabupaten Bulukumba ini cukup rendah. Hanya 11-14% dari total pendapatan daerah itu PAD Kabupaten Bulukumba. PAD itu adalah hasil usaha pemerintah daerah bagaimana mereka mengumpulkan pundi-pundi, meraup pendapatan masuk ke kas daerah atas hasil usaha daerah itu. Nah, itu hanya 14%, paling tinggi. Nah, kalau kita lihat dari komposisi PAD Kabupaten Bulukumba, pajak daerah ini menempati posisi kedua perolehan terbanyak setelah lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah ini cukup tinggi, ya, karena di situ ada dana kapitasi JKN dan BLUT, rumah sakit umum daerah yang cukup besar. Dulunya ini masuk di retribusi daerah, sekarang ini masuk di lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sehingga kalau kita perbandingkan antara sumber-sumber PAD, lain-lain pendapatan daerah ini cukup tinggi. Nah, kita coba meneropong seperti apa pajak daerah. Nah, pajak daerah Kabupaten Bulukumba ini itu cenderung kelihatan fluktuatif dari 7 tahun terakhir, mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2023 kemarin. Itu hasil realisasi pajaknya itu fluktuatif. Nanti pada tahun 2020, 21, 22, 2023 itu ada sedikit peningkatan. Meskipun di tahun 2019 dan 2020 itu stagnan di 18% pajak daerah dari total PAD yang masuk. Kemudian di tahun 2021 sampai dengan 2022 itu meningkat menjadi 25%, tapi stagnan di 2 tahun, 2021 dan 2022. Nah, di 2023 data untuk target APBD itu kemudian ditingkatkan menjadi 34% dari total PAD yang sah. Nah, kalau kita lihat jenis pajak, itu ada 11 jenis pajak yang ada di Kabupaten Bulukumba. Itu pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, PPJ, pajak penerangan jalan, ada pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan, ada BPHTB, dan ada pajak mineral, bukan logam, dan bebatuan. Jadi ada 11 jenis pajak yang ditarik di Kabupaten Bulukumba. Nah, yang tertinggi, menempati urutan tertinggi dari 11 jenis pajak ini adalah ada 4 yang terbesar, yakni PPJ, pajak penerangan jalan, kemudian pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan, dan BPHTB dan pajak restoran. Nah, kalau kita lihat 4 jenis pajak yang tertinggi ini, ya, kalau PPJ ini ya numpang lewat saja. Nah, yang kita bisa lihat ukur itu adalah PBB, pajak bumi dan bangunan. Nah, kalau ini termasuk yang tertinggi, pajak bumi dan bangunan, sebenarnya kalau kita lihat potensi Bulukumba yang cukup besar, ya, pemerintah daerah tidak cukup kreatif begitu untuk menarik pajak, mencari potensi-potensi pajak daerah untuk kemudian masuk ke kas daerah. Karena PBB ini sifatnya di daerah manapun, ya, kalau kita punya bangunan, masyarakat punya bangunan, punya tanah, mau tidak mau itu pasti akan menyetor pajaknya. Tetapi upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi di Kabupaten Bulukumba itu cukup tidak kreatif, karena yang tertinggi sebenarnya adalah PBB, di mana masyarakat secara otomatis itu setiap tahun menyetor hasil pajak bumi dan bangunannya, baik di sektor perkotaan maupun di pedesaan. Nah, kalau kita lihat pajak bumi dan bangunan baik di perkotaan maupun di pedesaan itu juga mengalami penurunan, ya, meskipun itu salah satunya setelah pajak penerangan jalan PBB yang tertinggi, tapi ketika kita telusuri lebih jauh lagi dari tren 7 tahun terakhir 2017 sampai pada 2023, itu ternyata PBB ini mengalami penurunan. Pajak bumi dan bangunan yang disetor oleh masyarakat masuk ke kas daerah itu mengalami penurunan. Di tahun 2017 itu mencapai
37,3%. Sementara di tahun 2023 pajak itu turun menjadi 28,8%. Ini harus pemerintah daerah harus menggeledah masuk seperti apa perolehan PBB dari warga sehingga jenis pajak ini itu mengalami penurunan. Padahal di tahun 2017, 7 tahun yang lalu itu cukup tinggi. Kesininya itu semakin kesini di tahun 2023 malah ditargetkan 28,8%. Nah, itu terkait dengan pajak daerah. Nah, selain pajak daerah yang menjadi hasil usaha pemerintah daerah ini adalah retribusi. Nah, di Kabupaten Bulukumba ini ada 19 jenis retribusi daerah yang ditarik oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba dari masyarakatnya. Ada pelayanan kesehatan, persampahan, pemakaman atau pengabuan mayat, ada pelayanan parkir di tepi jalan umum, ada pelayanan terap, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pengendalian menara telekomunikasi, ada jenis retribusi pemakaian kekayaan daerah, ada tempat pelelangan, terminal, tempat khusus parkir, ada rumah potong hewan, ada pelayanan ke pelabuhan, tempat rekreasi, izin mendirikan bangunan, izin gangguan, izin trayek, dan izin usaha perikanan. Jadi ada 19 jenis retribusi yang ditarik oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba dari warganya. Trennya itu fluktuatif, namun mengalami peningkatan dari 11 miliar itu di tahun 2017 menjadi 17,6 miliar di tahun 2022. Itu realisasi retribusi yang ditarik oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba. Meskipun di pada tahun 2018 perolehan hasil retribusi daerah itu mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Jadi fluktuatif di tahun 2017 11 miliar menjadi 17,6 miliar di tahun 2022. Meskipun di tahun 2018 itu ada penurunan. Nah, itu retribusi di Kabupaten Bulukumba. Ternyata kalau kita telusuri dari 19 jenis retribusi ini, yang tertinggi itu adalah hasil retribusinya adalah pelayanan kesehatan. Jangan-jangan Kabupaten Bulukumba ini dihidupi dari orang-orang yang sakit. Mudah-mudahan tidak seperti itu, ya. Mungkin bukan retribusi pelayanan kesehatan ini bukan saja dari orang-orang sakit, tapi ada dari mungkin dari pelayanan administrasi kesehatan dan seterusnya. Mudah-mudahan dari situ sehingga pelayanan kesehatan ini menempati urutan tertinggi dari hasil retribusi yang dipungut. Jenis retribusi yang kedua yang tertinggi adalah tempat rekreasi. Nah, kita melihat bahwa memang potensi Kabupaten Bulukumba ini cukup luar biasa. Tempat-tempat wisata di Kabupaten Bulukumba ini cukup banyak potensi wisata pantai. Kita kenal Pantai Bira itu bukan hanya wisatawan domestik tapi juga mancanegara, sampai ke luar negeri itu dikenal Bira. Belum lagi tempat-tempat rekreasi pantai yang lain. Nah, selain rekreasi pantai ada juga rekreasi wisata budaya, ya. Ada budaya Kajang, pakaian hitam-hitam, dan ada wisata religi. Salah satu penyebaran Islam di Sulawesi Selatan yang terkenal itu adalah Datuk Ditiro. Nah, tempat-tempat wisata ini, Bapak Ibu sekalian, potensi-potensi wisata ini semuanya berada di lebih banyak di Bulukumba bagian timur. Ada Bontotiro, Herlang, Kajang, khususnya di budaya Amatwa tadi, wisata budaya. Nah, itu lebih banyak untuk aspek kewisataan ini, ya. Potensi wisata ini di bagian timur. Nah, ada yang di bagian barat itu di Kindang, itu di tempat ketinggian pegunungan. Itu potensi wisata di Kabupaten Bulukumba yang kemudian menempati urutan kedua retribusi yang ditarik dari masyarakat, tempat-tempat rekreasi. Nah, yang terbesar ketiga retribusi yang ditarik dari warga itu adalah retribusi pelayanan pasar. Jadi pasar
yang dipenuhi oleh pedagang-pedagang ya, dari masyarakat, dari gunung, bawa pisang, bawa kelapa dan seterusnya, menyetor retribusi pasar di pasar-pasar. Itulah yang kemudian dikumpul dan masuk ke kas daerah, itu juga menempati urutan ketiga capaian retribusi di Kabupaten Bulukumba. Nah, kita sudah jelaskan tadi tentang retribusi kesehatan menempati urutan pertama. Tapi kalau kita lihat trennya, pelayanan kesehatan ini mengalami penurunan. Mulai dari tahun 2019 itu mencapai 39%, itu di tahun 2022 itu mengalami penurunan 28% dari total retribusi daerah. Nah, sebaliknya, kalau kita lihat grafik ini ya, retribusi tempat rekreasi itu mengalami tren peningkatan. Dari tahun 2019 itu 17%, sampai kepada tahun 2022 itu mengalami peningkatan yang cukup tajam sampai 36%. Jadi, memang Kabupaten Bulukumba ini cukup besar potensi wisatanya, dan pemerintah Kabupaten Bulukumba ini bisa menggenjot kepariwisataan Kabupaten Bulukumba ini untuk mendapatkan lebih banyak pundi-pundi masuk ke kas daerah untuk bisa membangun Kabupaten Bulukumba ini dari PAD yang cukup besar. Sehingga kalau ini bisa dikembangkan ya ke depannya, maka tingkat ketergantungan pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk mendanai sekian banyak belanja di OPD itu bisa lebih maksimal. Nah, mungkin kalau ini kita bisa lakukan, maka 11 sampai dengan 14% dari 7 tahun terakhir dari total PAD kita itu bisa ditingkatkan, sehingga 88 sekian persen transfer dari dana dari pemerintah pusat itu berkurang, dan lebih banyak kita manfaatkan potensi daerah untuk membangun daerah ini. Itu saya kira gambaran bagaimana kondisi pendapatan Kabupaten Bulukumba, pendapatan daerah di Kabupaten Bulukumba selama kurang lebih dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Mudah-mudahan potensi yang ada di Kabupaten Bulukumba ini bisa dikembangkan, apalagi Kabupaten Bulukumba adalah daerah penyangga kabupaten-kabupaten yang ada di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga Kabupaten Bulukumba bisa lebih maju ke depan. Saya kira hanya sampai di sini perbincangan kita terkait dengan meneropong Kabupaten Bulukumba 7 tahun terakhir. Kita akan ketemu pada pertemuan mendatang. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.